tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar. Aibda Robik Jainuddin, anggota polisi penembak seorang pelajar di Semarang, Jawa Tengah, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar tentang perlindungan anak. Terdakwa dinilai melakukan kekerasan dengan menembaki anak di bawah umur yang melintas di Jalan Candi Penataran pada 24 November 2024 lalu. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Sementara itu, atas vonis yang dijatuhkan, terdakwa dan pengacara menyatakan melakukan banding. Mendengar hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Penembakan anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 ini terjadi di Jalan Candi Penataran pada bulan November 2024 lalu. Satu orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksi tersebut. Daripada revolusi kita ialah mengganyang musuh daripada revolusi Indonesia dari luar. Saya komandokan sekarang satu gerakan sukarelawan Indonesia. Sedihnya di situ, Pak. Oke. Masih ada ya di sana. Loh, semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satupun terkecuali digantung. Usman Harun dulu kan. Oke. Jadi dimakamkan di makam pahlawan di Kalibata. Oke. Tapi kawan-kawan kita sama sekali nggak ada satupun. Tidak ada satupun. Terima kasih, masih bersama. Tapi sebelum lanjut nih, saya tadi waktu jeda ngambil buku nih dari bapaknya Pak Tilas. Ini ada yang menarik nih. Ini judulnya Nasib. Ini puisi Pak ya ini ya. Iya. Kita bacakan ya. Mungkin pemirsa belum saya nanya ke Bapak, saya akan bacakan dulu nih biar jadi renungan. Ini kira-kira dibuka adalah ini waktu itu 50 tahun, kalau sekarang sudah 80 tahun nih. Belum. 60 ya, Iya. 60. Sekarang 60 berarti. Karena dari tahun 60-an ke 2024 ya. Ini kira-kira bunyi ini sebagai ajang surat barangkali dari para veteran ini puisinya. Karena tidak sembarang puisi, pemirsa. Saya bacakan. 60 tahun sudah jasadku terkubur di Singapura dan Malaysia. Kami tak tahu apakah kuburanku dan jasadku masih ada. Kami korban pelaksanaan tugas negara, bukan korban pencari kerja. Jiwa raga kami korbankan demi kehormatan bangsa dan negara. Kami bukan pengkhianat atau pemberontak kepada bangsa. Nyatanya tidak ada yang peduli dengan jasad kami semua. Bangsaku, pemimpinku sudah tak memikirkan nasib kami semua. Usman dan Harun diangkat sebagai pahlawan bangsa. Terus kami dianggap apa oleh bangsa dan negara? Tolonglah urus kami. Pulangkan kami ke tanah air kami tercinta. Kalau tidak, berarti ini memang sudah nasib. Kami terima dan ikhlas kenyataan yang ada. Oh Tuhan, tolonglah kami semua dari penderitaan yang ada. Ini puisi ini sepertinya disusun sebagai unek-unek ya Pak ini. Itu juga yang larang juga kawan kita yang dari Malaysia juga. Oke. Tapi yang membacakan istri saya. Oke, karena kalau bunyinya ini ada kalimat yang agak menyentuh nih.
Jadi kami bukan benar atau pemerintah bangsa, kami dianggap apa itu? Emang sampai sekarang berarti belum ada yang nganggep Pak itu para? Ya buktinya sampai sekarang belum dipindahkan ke Indonesia. Menyedihkan sekali ya? Iya, sampai sekarang. Oh, nah, bagi ini mungkin ya kita bilang karena faktanya belum ada sampai sekarang ya, buktinya masih di sana. Kalau yang pulang ke sini selamat ya Bapak? Siap. Ada penghargaan dari negara atau dari satuan Bapak? Ya veteran itu Pak. Veteran. Oke. Veteran kita kan veteran pembela. Oke. Iya. Nggak maksud penghargaan. Ya, veteran setelah gabung veteran, Bapak ada penghargaan misalnya ada bintang apa gitu. Saya di situ ada Pak, semuanya ada kan. Oke. Bintang Sakti, Wiradharma, apa segala ada Pak di buku ini ada Pak. Banyak berarti ya di sini. Iya, ada. Oke, teman-teman Bapak juga semua dapat? Enggak Pak. Enggak. Bintang Sakti cuma 9 orang Pak yang dapat. Walaupun sekarang ada berapa puluh orang, tapi yang dapat cuma 9 orang. Nah, di sini dalam surat keputusannya kan ketebalan tekad, keberanian di luar pertempuran, ada kata-kata itu. Salah satunya begitu Pak. Oke. Itu dari Pak Soeharto. Pak Presiden berarti ya? Iya, Presiden yang lantik dulu waktu saya perwakilan. Baru di Senayan waktu HUT ABRI Pak. Oke. Saya dulu. Nah Pak, kalau ini yang satu lihat dengan Bapak ketika yang pulang dari sana, kalau Bapak tadi kan terakhir purna di AKBP. Siap. Berarti perwira menengah ya? Siap. Kalau lihat dengan Bapak yang lain, teman Bapak apa mereka? Sama dengan AKBP juga? Enggak sama. Mungkin yang pangkat yang itu mungkin tinggal saya aja, mungkin nggak tahu kok. Mungkin saya aja. Gitu. Kalau Bapak dulu waktu ke Malaysia pangkatnya apa sih? Masih agen Pak. Barada lah kasarannya lah. Oh, Barada kalau Barada. Balok merah satu. Iya, betul. Gitu. Barada. Hebat Bapak dong, balok satu bisa dapat melatih 2. Ya alhamdulillah Pak. Maka itu kawan-kawan kita semuanya kalau itu yang dari angkatan lain yang itu veteran, dengan saya pada alhamdulillah. Nyanyi hebat bisa sampai begitu pangkatnya. Dari pangkat paling saya dulu kan memang saya tamatan PTIK Pak, saya bilang. Oke. Apa PTIK? Bukan perguruan tinggi ilmu kepolisian, pendidikan tamtama ilmu kepolisian. Saya balik ketawa dia. Iya, pendidikan tamtama bukan perguruan tinggi, pendidikan tamtama ilmu kepolisian. Sama aja PTIK Pak. Pak, kalau Bapak ini kita bukan menilai tapi saya minta pendapat saja. Siap. Dengan semangat perjuangan Bapak yang tadi itu harus menginspirasi generasi muda atau khususnya para junior-junior Bapak. Junior secara umur bukan pangkat ya. Kalau pangkat mungkin lebih banyak yang lebih tinggi dari Bapak. Tapi secara umur pasti semua junior karena Bapak sudah pernah lebih duluan gitu. Tapi Bapak kalau ngelihat cerita atau kabar meskipun belum tentu benar. Ini katanya kalau aparat khususnya polisi itu suka apa sih sampai sekarang masih ada yang nakal-nakal, ada yang belum bersih, ada yang ini. Bapak suka sedih nggak Pak? Ya memang kita sebagai ikut sedih juga Pak. Namanya dari polisi kok sampai begitu ya. Soalnya kami mengalami sendiri Pak. Mengalami sendiri itu ya bukan kita memuji pribadi saya, bukan Pak ya. Betul. Saya waktu di Brimob dan pindah ke polisi sampai di reserse segala. Tapi saya nggak bisa cara dulu kan banyak kan laporan uang, ya kan? Diperiksa ini uang. Kan begitu Pak. Betul. Tapi saya diri saja alhamdulillah enggak loh Pak. Maka itu sampai pensiun saya itu sampai dikasih mobil sama kawan. Setelah pensiun, karena mungkin dulu pernah ditolong, tapi saya nggak pernah minta duit sampai alhamdulillah sampai punya Avanza dulu, Grade dulu, sedan, tapi ditukar itu udah tua mobilnya, diganti aja mobilnya. Avanza. Orang Cina. Tapi dikasihnya setelah pensiun. Iya, setelah pensiun. Dan saya juga pernah dibawa jalan-jalan ke Cina setelah pensiun Pak. Untuk nyenang-nyenangin saya katanya. Sampai begitu Pak. Alhamdulillah Pak. Nggak mimpi, nggak apa Pak. Sampai jalan ke Cina, dibawa jalan-jalan ke Medan, dan segala sana. Terus untuk nyenang-nyenangin saya katanya Pak. Sampai begitu loh Pak. Ya mungkin karena saya dulu mungkin ini sih ya. Sudah menolong jadi ingat gitu mungkin begitu Pak. Alhamdulillah Pak.
Dan yang penting faktanya mau deketan apapun Bapak ini kan udah pensiun, artinya sudah nggak punya kewenangan apa-apa. Betul. Kalau Bapak masih dinas mungkin Bapak mau ngomong apa ya nggak ada yang percaya, orang masih dinas. Iya. Kalau udah pensiun kan nggak punya kuasa apa-apa. Ya ini faktanya kan mobil ada kan. Jadi semuanya kan bukan ini kan mobil. Nah Pak, kalau terakhir ini kan ada cerita tentang polisi yang mereka bunuh anak buahnya karena wanita. Ya. Ada yang tembak-tembakan sesama anggota karena belum jelas itu. Ya. Itu suka terganggu nggak sih Bapak yang juga punya alma mater coklat itu? Dah, kita ikut prihatin juga lah Pak ya. Ikut prihatin juga. Kok polisi kok sampai begitu sama teman begitu segalanya. Ya bukan itu aja yang saya lihat di TV kan juga kan yang baru-baru ini kan, yang tentara itu yang dikeroyok, yang dibunuh kan, yang di TV kan ada gini. Kok juga sampai ada yang begitu juga, aduh saya juga kok bisa begitu. Kesediaan kawan itu bagaimana? Ya itu loh Pak. Pak, kalau Bapak sebagai seorang pejuang atau apa istilahnya lah, pokoknya veteran di sana. Siap. Ini di 80 tahun kita sudah memasuki umur kemerdekaan kita Pak. Siap. Apa yang Bapak bisa bagi kepada generasi muda, kepada saya, kepada generasi muda pada umumnya, dan tentu mungkin kepada junior Bapak juga yang masih berdinas di kepolisian agar merawat kemerdekaan atau bahkan malah membangun yang lebih baik. Apa semangat apa yang Bapak kepingin atau Bapak bisa bagi ke kami-kami Pak? Jadi untuk saya misalnya Pak, ini kan sudah kita kan, bukan kita yang ini Pak, tapi yang ngomong orang lain Pak. Itu loh, pejuang-pejuang itu kamu sebagai generasi penerus. Ini buktinya ada yang misalnya pejuang saya sebagai Dwi Kora. Ya maksud saya itu, jadi orang lain jangan bukan saya Pak. Bukan saya yang ngomong begitu Pak. Orang lain setelah melihat cerita saya dan pakaian saya, ini loh orangnya ini, yang namanya Surito Pangkat ini misalnya gitu Pak. Nah dengan banyak orang mengatakan Bapak pejuang, kira-kira apa yang akan Bapak bagi misalnya, generasi muda, sekarang ini sudah zamannya begini, kalian harus begini-begini biar kita semakin maju, tidak malas, misalnya seperti itu. Apa Pak yang bisa nasihat lah, kami minta nasihat kepada Bapak sebagai sesepuh, apa yang bisa diberikan kepada generasi muda? Ya soalnya kan masalah ini kan ini ya Pak, saya walaupun sudah pensiun Pak, di sini kan ada, kita kan nulis juga Pak. Oke, ada ya? Ada, maksudnya yang di sini itu, saya walaupun sudah pensiun, tetap teguh mempertahankan NKRI. Ya. Jiwa pelopor Brimob tidak pernah ditanggalkan, tetap melekat sesuai jati dirinya. Sebagai prajurit pejuang, tugas sebagai bayangkara bangsa dan negara baru berakhir ketika salvo mengiringi kepergian untuk selama-lamanya. Oke. Saya ini Pak. Berarti Bapak pokoknya jiwa bayangkara akan tetap melekat selama sampai akhir hayat ya. Siap. Sebelum salvo dor Bapak bayangkara tetap ada di sini ya Pak. Iya. Oke. Kan terakhir ikut salvo kan misalkan Pak. Ya itulah Pak. Ini Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk bincang-bincang dan dialognya ini, berbagi pengalaman tentang pengalaman Bapak sebagai pejuang di Dwi Kora dan juga Seroja ya. Siap. Oke. Nah, ini besok ini tahun ini memasuki kemerdekaan yang 80 tahun. Apa yang Bapak akan sampaikan dengan kemerdekaan ini? Bapak merasa syukur, senang atau bagaimana karena sekarang ternyata umurnya dengan Bapak sama dengan Bapak 80 tahun, kemerdekaan juga 80 tahun. Siap. Apa yang akan Bapak sampaikan dengan rasa syukur ini, Pak? Ya, mensyukuri itu ya alhamdulillah ya Pak ya. Dalam kemerdekaan ini sampai sekarang kok tidak ada izinnya, ya maaf aja ya, pemberontak dan sebagainya tidak ada. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya musuh kita paling berat kan musuh bangsa kita sendiri Pak. Musuh kita bangsa sendiri. Ya semuanya ya banyak kan kalau lihat TV kan Pak. Yang ini, yang itu, ya ini dipolitisir semuanya sampai begitu Pak. Yang namanya asal ya maaf aja ya.
Ya, ijazah Bali sampai sekarang juga belum selesai Pak. Belum selesai, nggak tahu lah. Saya itu urusan negara lah, urusan politik itu saya nggak mencampuri itu Pak. Juga bingung sama malan, juga bingung itu. Bapak kepengen berarti kalau bisa yang butuh-butuh cepat selesai lah ya biar lebih fokus. Betul gitu. Pak, betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Surito. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga berbagi kisahnya saat waktu itu terjun di medan perang. Tapi ada satu yang saya ingat adalah mungkin pemerintah ini adalah tadi Pak Surito juga menyampaikan ada 33 Pak ya. Siap. 33 prajurit Bayangkara yang saat itu gugur di Malaysia sampai sekarang nasibnya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak pernah tahu itu jadi apa, dianggap apa, alokasinya di mana gitu Pak ya. Iya. Nah makanya pemerintah mohon kali ini silahkan mungkin bisa dibantu, diurus, paling tidak pasti punya keluarga. Atau mungkin kalau bingung ini adalah Bapak ini salah satu yang masih hidup, masih seger, mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Surito. Nanti bisa kami bantu juga kalau mau tahu alamatnya Pak Surito. Demikian, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan tentu semangat kemerdekaan harus kita tetap terapkan. Seperti tadi Pak Surito menyampaikan, kalau Pak Surito karena jiwa Bayangkara, sampai akhir hayat, sampai salvo dibunyikan, jiwa Bayangkara tetap melekat. Kita sebagai generasi muda, paling tidak sampai kita akhir hayat juga kita tetap ikut untuk optimis membangun bangsa dan negara kita. Saya Lukman Hanafi, terima kasih dan sampai jumpa.